Selamat sore teman-teman. Kembali kita mau datang di hadirat Tuhan. Bapa kita, Dialah Allah yang sungguh indah. Pengorbanannya bagi setiap kita. Mari kita persiapkan hati kita. Kita mau memuji, memuliakan Dia. Mari sama-sama kita pujikan lagu Sungguh Indah. Kau sahabat dan kau dekat, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk
sungguh indah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur saat sore hari ini kembali kami bisa datang bersekutu bersama-Mu Tuhan. Meskipun mungkin di rumah kami masing-masing, tapi kami yakin ya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Tuhan, biarlah Engkau yang mengampuni kami, Engkau yang melayakkan setiap kami untuk datang di hadapan-Mu. Engkau juga yang memberkati persekutuan kami ya Tuhan, mulai awal hingga akhirnya. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, sore hari ini kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kita mau naikkan syukur kita. Kita pujikan sama-sama, ku naikkan syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, bernyanyi memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, bernyanyi memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, bernyanyi memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, bernyanyi memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untuk-Mu. Selanjutnya, mari kita memuji Tuhan sekali lagi. Kita pujikan lagu Lebih Dari Pemenang. Kita adalah lebih dari pemenang. Mari kita sama-sama tinggikan Dia. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tadi kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa
Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, kita pujikan lagu Grace Alone. Shalom rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, bersyukur saya diberikan kesempatan untuk boleh menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami sungguh bersyukur. Tuhan, kami boleh dikumpulkan dari berbagai tempat, meskipun kami tidak bisa berkumpul bersama di satu tempat yang tetap. Tetapi kasih Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan, tolong kami ketika kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami ingin bisa mendengarkan firman Tuhan itu dengan baik. Dan firman Tuhan itu akan menjadi kekuatan buat setiap kami yang mendengarkan.
Tolong kami ya Tuhan, supaya kami bisa mendengarkan dan melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, shalom rekan-rekan muda. Nah, rekan-rekan muda, pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan dengan tema Strong in His Grace, Grow Through the Suffering. Strong in His Grace, Grow Through the Suffering. Nah, firman Tuhan yang akan saya bawakan terambil dari Ibrani 12 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakan buat rekan-rekan sekalian. Ibrani 12 ayat 1 sampai 11. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak-pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu itu Ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa setiap kita pernah merasakan sebuah penderitaan. Nah, penderitaan yang dialami oleh seseorang itu bentuknya bisa beraneka ragam. Nah, bisa jadi itu sebuah permasalahan yang tidak kunjung selesai. Atau bisa juga berupa tantangan yang terus datang silih berganti. Nah, salah satu contohnya orang ini. Mungkin teman-teman pernah tahu orang ini. Nah, orang ini adalah namanya Oprah Winfrey. Nah, siapa yang tidak kenal orang ini? Gitu. Orang ini sangat terkenal, mempunyai program talk show yang sangat diminati begitu banyak orang. Tetapi pernahkah kita tahu bagaimana perjalanan Oprah Winfrey sampai dia menjadi seperti sekarang ini? Nah, kehidupan Oprah Winfrey yang sekarang itu bukan seperti Oprah yang dulu, gitu. Oprah yang dulu tuh harus menjalani kehidupan yang sangat berat di dalam begitu banyak penderitaan. Ia pada masa kecilnya pernah merasakan yang namanya pelecehan. Nah, pelecehan itu dialami oleh dia dan dilakukan oleh keluarganya sendiri, gitu. Nah, kemudian sebelum ia juga memiliki program acara talk show dan dikenal oleh banyak orang, dikenal oleh publik, ia juga pernah ditolak media karena ia berkulit hitam dan dinilai oleh pihak media ia tidak cocok untuk tampil di televisi. Nah, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, di perjalanan kehidupan kita pada saat ini, setidaknya kita itu menyadari bahwa semua orang di dalam dunia ini itu, kalau boleh saya katakan demikian, itu pernah merasakan yang namanya penderitaan. Setidaknya kalau kalian tidak pernah merasakan penderitaan, pada masa COVID ini itu kita merasakan apa yang namanya penderitaan tersebut.
Karena akibat pandemi COVID ini banyak orang yang menjadi menderita. Contohnya perekonomian di bangsa ini itu menjadi sulit. Bukan hanya di bangsa ini aja, tetapi di seluruh negara itu mengalami perekonomian yang sulit. Terus habis itu juga ada banyak orang yang tidak terbiasa di rumah, kemudian menjadi stres. Kemudian ada banyak orang yang menjadi susah oleh karena COVID ini. Dan ada banyak problema lain yang terjadi. Nah, tetapi firman Tuhan pada hari ini memberikan sebuah pesan kepada setiap kita yang ada di sini untuk tetap kuat di dalam iman apapun situasinya. Tetap kuat di dalam iman apapun situasinya. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat daripada keadaan penerima surat dari Ibrani ini, keadaannya sebenarnya tidak jauh berbeda dengan keadaan kita pada saat ini. Mereka juga mengalami sebuah penderitaan. Nah, penderitaan itu menjadi sebuah tantangan di dalam kehidupan mereka. Tantangan dan penderitaan yang mereka alami itu berupa sebuah penganiayaan. Ada pergumulan yang berat karena mereka harus berhadapan dengan pengajar-pengajar yang sesat. Pengajaran-pengajaran sesat membuat mereka bergumul banget gitu. Terus itu penderitaan mereka ini, baik itu penganiayaan, pergumulan akan pengajaran-pengajaran sesat ini membuat mereka semakin susah dan semakin lemah dan semakin putus asa di dalam kehidupan mereka. Kalau saya pikir-pikir teman-teman, keadaan mereka itu kurang lebih sama dengan kita pada saat ini. Kita juga merasakan hal yang sama, apalagi di tengah masalah pandemi ini. Kita mengalami sebuah penderitaan. Mungkin kita tidak merasakan yang namanya penganiayaan pada saat ini. Tetapi penderitaan itu kalau datang terus-menerus hari demi hari bertubi-tubi di dalam kehidupan kita, saya pikir tidak semua orang itu bisa kuat. Saya pikir kita juga bisa menjadi lemah dan putus asa. Nah, kita harus mengakui bahwa keberadaan kita sebagai manusia ini adalah rentan. Kita ini ada batasnya. Kita tidak sepenuhnya itu kuat selamanya. Ada kalanya kita itu down dan menjadi tidak bertenaga. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan untuk setiap kita anak Tuhan, mengapa sih kita mengalami sebuah penderitaan? Mengapa kita mengalami penderitaan? Gitu. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, kenapa sih kita mengalami penderitaan? Kenapa sih Tuhan itu izinkan penderitaan itu terjadi? Bukankah penderitaan itu lebih banyak tidak baiknya ketimbang baiknya? Kalau kita pikir-pikir, kita ini kan manusia ada batasnya, tidak kuat untuk selamanya, mudah sekali jatuh dalam dosa. Ada begitu banyak alasannya kita buat, gitu loh. Terus habis itu ngapain sih Tuhan itu izinkan anak Tuhan, setiap anak Tuhan itu mengalami penderitaan? Kalau tahu bahwa penderitaan itu ada banyak tidak baiknya ketimbang baiknya. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, memang penderitaan itu tidak lepas dari kehidupan anak Tuhan. Kalau kita bisa melihat dengan seksama dari perikop sebelumnya di Ibrani 11, maka kita bisa melihat dan dicatat oleh Ibrani, dicatat bahwa ada banyak kehidupan daripada saksi-saksi iman yang ada. Mereka mengalami banyak tantangan, mereka semua mengalami tantangan, tekanan, dan penderitaan. Tapi kalau kita bisa melihat bahwa di dalam anugerah Tuhan, saksi-saksi iman tersebut bisa terus memperjuangkan imannya sampai akhir, sehingga didapati berkenan kepada Allah. Nah, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Mengapa anak Tuhan itu mengalami penderitaan? Hal yang pertama yang bisa kita lihat adalah penderitaan itu adalah sarana pendidikan Allah. Penderitaan itu sarana pendidikan Allah. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat di ayat yang kelima dikatakan demikian. Sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Firman Tuhan ini ingin mengajak kepada setiap penerima surat ini untuk mengingat kembali perjalanan kehidupan mereka bersama Tuhan. Ketika mereka mengalami begitu banyak penderitaan, apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan mereka.
Tetapi yang kita tahu bahwa di dalam melewati perjalanan bersama Tuhan, ada banyak daripada mereka, umat Tuhan ini banyak yang melupakan tentang firman Tuhan. Nah, Tuhan ingin memakai penderitaan tersebut sebagai sebuah kurikulum kehidupan yang memang mereka harus lalui. Nah, ini adalah kurikulumnya Tuhan. Tuhan menggunakan kurikulum ini untuk mendidik umat yang dikasihi. Didikan yang Tuhan izinkan terjadi itu memiliki sebuah tujuan supaya anak Tuhan itu bisa hidup sesuai dengan jalurnya Tuhan. Nah, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, saya pikir dan saya juga mengajak setiap kita pasti pernah yang merasakan menikmati, mengecap kehidupan di bangku sekolah. Nah, mungkin sampai sekarang ada yang masih bersekolah. Nah, ketika kita di sekolah, kita masuk di dalam sebuah jalur pendidikan. Di sekolah mau nggak mau, kita tanda kutip dipaksa untuk dididik supaya kita memiliki pengetahuan yang lebih banyak dan lebih baik. Nah, pendidikan di sekolah itu tidak mudah gitu, karena setiap anak harus diproses dan melewati pembentukan begitu rupa. Contohnya, setiap anak harus bangun pagi. Kalau saya ingat-ingat dulu saya sekolah, saya harus bangun pagi. Bangun pagi jam 5, terus habis itu harus siap-siap, terus habis itu harus berangkat ke sekolah naik sepeda. Karena ke sekolah itu lumayan jaraknya, jadi saya harus ambil jeda waktu beberapa waktu sebelum bel masuk sekolah. Dan harus mengerjakan PR, ada banyak ujian dan banyak kegiatan yang lain. Nah, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, setiap penderitaan yang anak Tuhan alami itu contohnya seperti pendidikan yang sedang kita jalani di sekolah. Nah, penderitaan ini adalah sebuah pendidikan yang memang diberikan Tuhan kepada anak Tuhan. Nah, pendidikan yang anak Tuhan alami itu memang tidak mudah, rekan-rekan. Tetapi Tuhan memang izinkan anak Tuhan itu untuk melaluinya. Tuhan ingin mendidik setiap anak Tuhan itu melalui penderitaan, supaya mereka kuat dan tetap teguh di dalam iman mereka kepada Tuhan. Nah, hal yang berikutnya adalah kenapa setiap kita anak Tuhan itu harus mengalami yang namanya penderitaan. Penderitaan itu sarana demonstrasi kasih Allah. Jadi penderitaan itu sarana demonstrasi kasih Allah. Kalau kita bisa lihat ayat 6 dan 7. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Penderitaan yang dialami oleh penerima surat atau orang Kristen pada waktu itu adalah sebuah hal yang positif, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan. Dari firman yang kita baca, kita bisa melihat, kita bisa tahu adanya penderitaan itu. Nah, penderitaan yang dialami oleh umat Tuhan itu sebenarnya Tuhan ingin menunjukkan kasih yang Tuhan miliki itu kepada umatnya. Ya, Tuhan ingin menunjukkan kasihnya kepada umatnya. Tuhan ingin setiap anak Tuhan itu tahu dan kembali melihat kasih yang Tuhan miliki melalui setiap penderitaan yang dialami oleh setiap anak Tuhan. Tuhan ingin setiap anak Tuhan pada waktu itu tahu bahwa Tuhan itu selalu ada buat mereka. Jadi ketika Tuhan mengizinkan penderitaan itu, Tuhan ingin setiap umat Tuhan, anak Tuhan itu bisa merasakan kasih Tuhan. Bahwa Tuhan itu hadir nyata di dalam hidup mereka. Nah, memang mereka tidak mudah untuk bisa melalui penderitaan tersebut, sehingga mereka sulit untuk bisa melihat kasih Tuhan tersebut di dalam penderitaan yang mereka alami. Itu sulit, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi justru itulah yang Tuhan mau. Tuhan ingin mereka mengandalkan Tuhan, sehingga mereka bisa melihat kasih Tuhan pada penderitaan yang mereka alami. Nah, teman-teman, kalau saya boleh membayangkan hal ini adalah demonstrasi daripada kasih Allah. Saya mempunyai seorang keponakan yang berusia 6 bulan, teman-teman. Nah, ini masih bayi. Bayi ini belum ngerti apa-apa, sehingga ia harus mendapatkan pendidikan dan pengajaran daripada orang tuanya. Jadi kalau saya lihat bayi ini ya, teman-teman yang dikasihi Tuhan, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, karena dia nggak mengerti, orang tuanya itu selalu ngajarin dia. Kalau ada perbuatan yang tidak sesuai dengan, maksudnya dia mau masukin tangannya ke mulut, terus itu kakinya. Nah, orang tuanya itu cabut tangannya, habis itu cabut. Misalnya kalau dia suka
emut kakinya, jari kakinya gitu ya, dicabut gitu dari mulutnya. Karena itu tidak baik gitu loh. Karena itu kotor. Nah, orang tuanya mengerti akan hal itu karena orang tuanya itu mengasihi anaknya tersebut gitu. Sehingga ia tahu apa yang terbaik buat anak tersebut dan ia harus mencegah penyakit-penyakit itu masuk lewat tangan atau jari kaki, itu dicabut. Nah, bayi itu kan nggak ngerti. Terus itu apa yang terjadi ketika dicabut dari mulutnya? Ia menangis. Ia menangis. Karena ia nggak tahu bahwa itu tidak baik. Yang tahu adalah orang tuanya. Karena orang tuanya begitu mengasihi bayinya, sehingga ia tahu apa yang harus dilakukan, ia mencabut akan hal itu. Supaya anak ini tidak sakit. Bapak Ibu teman-teman yang dikasihi Tuhan, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan. Di dalam kehidupan kita ini sama seperti bayi ini. Kita sulit untuk bisa memahami kasih daripada Allah Bapa ketika penderitaan itu terjadi di dalam diri kita. Kita tidak bisa memahami maksud dan tujuan dari setiap kejadian yang terjadi yang diizinkan oleh Tuhan. Kita tidak bisa merasakan kasih Tuhan. Tetapi ketika penderitaan itu terjadi di dalam kehidupan kita, Tuhan itu selalu ada. Dan Tuhan memang izinkan terjadi supaya Ia ingin setiap kita itu kembali untuk melihat Dia. Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Karena Tuhan begitu mengasihi kita dan Tuhan itu ingin kita kembali ke dalam jalurnya yang benar. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Justru Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dan hal yang ketiga, kenapa penderitaan itu kita alami? Penderitaan itu adalah sarana pertumbuhan dari Allah. Di ayat yang 11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu itu diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa setiap penderitaan yang terjadi di dalam kehidupan anak Tuhan ini memang tidak menghasilkan sukacita. Demikian juga kepada umat penerima surat dari Ibrani ini. Ada tetes air mata yang harus dikeluarkan untuk setiap penderitaan yang terjadi. Nah, tetapi Tuhan menyediakan harapan ketika setiap anak Tuhan itu bisa melaluinya. Firman Tuhan berkata bahwa Ia akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai. Ia akan menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai. Jadi penderitaan yang umat Tuhan pada waktu itu yang dialami oleh umat Tuhan itu tidak akan berakhir sia-sia. Karena Tuhan itu menyediakan damai bagi setiap orang yang berhasil melewatinya. Rekan-rekan, saya pikir kita pernah belajar namanya biji pertumbuhan dari kecambah. Nah, biji atau benih yang ditanam itu kalau mau bertumbuh itu ia harus mati. Nah, biji yang mati itu harus mengeluarkan akarnya, kemudian harus mengeluarkan batang daun untuk dapat hidup dan bertumbuh. Nah, tidak mudah bagi biji ini untuk bisa melakukan pertumbuhan melalui akar dan daunnya. Nah, biji membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa bertumbuh menjadi tanaman yang lebih besar. Nah, biji ini memang harus menderita dengan cara mati. Karena kalau biji ini tidak mati, tidak mengalami sebuah penderitaan, harus mengeluarkan usaha untuk akar-akarnya bertumbuh, batangnya itu bertumbuh, ia tidak akan bisa menjadi tumbuhan yang besar. Nah, demikian kehidupan kita, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan. Nah, Tuhan mengizinkan setiap penderitaan itu terjadi di dalam kehidupan setiap kita. Ini sebagai sebuah sarana pertumbuhan iman kita. Nah, Tuhan itu ingin setiap kita itu bertumbuh di dalam iman kita dan menjadi pribadi yang lebih kuat di dalam iman. Nah, terus kemudian bagaimana pertanyaannya? Bagaimana sih caranya untuk bisa kuat lewati penderitaan? Yang pertama, kita harus menanggalkan beban dan dosa yang kita miliki. Firman Tuhan di ayat yang pertama yang kita baca tadi, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Nah, firman Tuhan yang dicatat itu mencatat bahwa kesulitan umat Tuhan untuk bisa bertahan di dalam iman, untuk setiap
penderitaan yang dialami itu karena ada beban dan dosa yang merintangi. Nah, beban itu bisa saja bukan sebuah dosa, tetapi ada banyak, bisa berupa bentuk apapun, sesuatu apapun yang menghalangi seseorang untuk bisa bertumbuh imannya kepada Tuhan. Tekanan, penganiayaan, pengajaran-pengajaran yang salah, membuat ibimbang. Nah, ini semua hal itu bisa menjadi penghambat di dalam kehidupan iman mereka. Nah, selain itu juga ada dosa. Dosa juga dapat menghambat kerohanian seseorang. Nah, kita tahu bahwa dosa ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, dosa-dosa yang terus dibawa ini akan menghambat setiap umat Tuhan untuk bisa kuat melewati segala macam penderitaan. Nah, dosa-dosa ini bisa melemahkan iman umat Tuhan dan membuat umat Tuhan itu menjadi ragu kepada Tuhan. Contohnya seperti seorang pelari cepat di dalam sebuah perlombaan, teman-teman bisa membayangkan. Seorang pelari yang cepat itu tidak mungkin dia membawa banyak beban di dalam perlombaan yang ia lalui gitu. Dia pasti menggunakan pakaian yang paling tipis, ringan mungkin, sepatu yang seringan mungkin, dan semuanya paling ringan. Se-aerodinamis mungkin gitu ya, kalau boleh saya katakan seperti itu. Kenapa? Supaya ia tidak terhambat ketika ia harus berlomba berlari di dalam perlombaan tersebut. Ia tidak mungkin bawa beban yang begitu banyak untuk bisa berjuang melewati perlombaan tersebut. Nah, demikian juga kita pada hari ini, teman-teman, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan. Kalau kita bisa pingin kuat untuk bisa melewati setiap penderitaan yang ada, maka kita harus menanggalkan setiap beban dan dosa yang kita miliki. Jangan biarkan beban dan dosa itu tetap bercokol di dalam diri kita. Karena itu akan melemahkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Nah, yang kedua, bagaimana caranya bisa kuat? Kita harus fokus kepada Tuhan. Di ayat yang kedua, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Nah, ini yang diharapkan setiap anak Tuhan. Kita selain menanggalkan beban dan dosa yang merintangi, maka kita harus memiliki fokus untuk bisa bertahan di dalam iman ketika melewati segala macam penderitaan. Fokusnya kepada siapa? Jelas kepada Tuhan Yesus. Karena hanya Tuhan Yesus yang memampukan kita untuk bisa melewati segala penderitaan yang ada. Setiap umat Tuhan itu harus memfokuskan pandangannya kepada Tuhan Yesus. Karena itulah yang Tuhan Yesus inginkan di dalam kehidupan umatnya. Fokus kepada Tuhan Yesus akan menolong setiap umat Tuhan untuk bisa bertahan di dalam penderitaan yang dialami. Sama seperti tadi perlombaan atlet di dalam ketika mereka harus berlari, mereka harus fokus kepada garis finish yang akan mereka kejar dan raih. Mereka harus fokus ke garis finish tersebut. Mereka tidak boleh terganggu konsentrasinya oleh penonton, oleh pelatih atau apa. Mereka harus fokus kepada garis akhir. Kalau mereka tidak fokus kepada garis finish, garis akhir itu, mereka tidak mungkin bisa menang. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita. Di dalam penderitaan yang kita alami, kita harus mengembalikan setiap fokus kita, pandangan kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang membuat kita untuk bisa tetap bertahan di dalam setiap penderitaan yang kita lalui. Hanya Tuhan Yesus saja yang sanggup. Dan hal yang ketiga, teman-teman, yang terakhir. Bagaimana caranya kita bisa kuat untuk bisa melewati penderitaan? Adanya sebuah relasi dengan sesama. Ibrani 10 ayat 24 itu mengingatkan kepada kita. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih, dalam pekerjaan baik. Rekan-rekan yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan itu mengingatkan kepada setiap kita bahwa setiap umat itu harus memperhatikan, saling mendorong. Nah, relasi yang terbentuk antar sesama itu akan menolong setiap umat Tuhan untuk bisa kuat di dalam menjalani kehidupan yang ada. Ketika penderitaan itu datang mendera di dalam kehidupan umat Tuhan, maka akan ada rekan yang selalu menolong di dalam kehidupan kita ketika kita mengalami sebuah penderitaan. Ada rekan yang akan menguatkan kita ketika ada pergumulan yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Di dalam sebuah persekutuan yang baik antar umat Tuhan.
sebuah persekutuan yang otentik, terbuka satu sama lain dan saling membangun, itu akan membuat kita untuk bisa kuat menanggung penderitaan yang ada. Mari teman-teman yang dikasihi Tuhan, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita sudah tahu bahwa setiap penderitaan yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu adalah sarana pendidikan dari Tuhan. Itu adalah sarana demonstrasi daripada kasih Tuhan. Dan itu juga sebuah sarana pertumbuhan buat umatnya. Mari kita tidak menyerah terhadap penderitaan yang ada. Kita bisa menjadi kuat dengan menanggalkan setiap beban dan dosa yang kita miliki. Mari kita fokus kepada Tuhan Yesus. Dan kita juga terus memiliki sebuah relasi yang baik dengan sesama kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur. Tuhan, melewati penderitaan yang terjadi di dalam dunia ini, kami harus akui bahwa kami tidak kuat berjalan sendiri. Tetapi kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ketika penderitaan itu boleh terjadi, kalau Tuhan ingin mendidik kami, Engkau ingin menunjukkan kasih-Mu kepada kami, dan Engkau ingin kami itu bertumbuh di dalam kerohanian kami. Tuhan, mampukan kami. Biarkan kami boleh kuat di dalam Tuhan. Kalau kami punya ada beban-beban yang mengikat kami, dosa-dosa yang mengikat kami Tuhan, kami akan menanggalkannya. Sehingga ketika penderitaan itu datang, kami bisa kuat terus bertahan di dalam Tuhan. Dan kami terus mau memarahkan mata kami Tuhan kepadamu. Sehingga kami tahu apa yang menjadi tujuan kehidupan kami, yaitu fokus kepada Engkau Tuhan. Dan kami juga mau berdoa Tuhan, kiranya Tuhan juga yang terus memupuk relasi persahabatan yang kami miliki di dalam gereja ini. Supaya kami sama-sama bisa memiliki relasi yang baik satu sama lain, bertumbuh di dalam Tuhan. Dan itu yang akan menguatkan kami satu sama lain. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan setiap diri kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan memimpin kami untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik ketika kami harus mengalami sebuah penderitaan. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebagai respon yang baru dari firman yang baru saja kita dengar, mari kita pujikan sekali lagi Grace Alone. Every
Tuhan, kami mengucap syukur kalau hari ini kami bisa bersama-sama datang ke tempat ini. Kami bisa sama-sama bersekutu. Tuhan, meskipun kami di rumah kami masing-masing, biarlah Engkau yang senantiasa menyertai kami. Dan Tuhan, kami juga berdoa agar Engkau yang senantiasa menyertai kegiatan kami setelah ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan Zoom meeting. Biarlah kami bisa men-sharingkan apa yang kami dapatkan dari firman-Mu. Dan Tuhan, berkati juga untuk setiap persembahan yang bisa kami berikan hari ini. Biarlah Engkau yang memakainya untuk keperluan pembangunan rumah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, The way, the truth, the life. The way, the truth, the life. Nothing more, no one else, just Jesus. Just Jesus. Come on, let's sing. The way, the truth, the life.